bisa cepat sekolah normal seperti biasanya ya. Untuk materinya silahkan simak di video ini. Baik ya, sebelum ke materi ya, Bapak perkenalkan dulu nama Awang. Untuk lulusannya itu bahasa Indonesia. Untuk di kelas 7 Bapak mengajar mata pelajaran IPA dan mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum ke materi, untuk tata cara di pembelajaran Bapak itu silahkan kalian buatkan punya 2 buku catatan ya, yang masing-masing satu catatan buku catatan untuk referensi pegangan kalian, dan yang kedua itu buku tugas nanti untuk dinilai dan dikumpulkan setiap ada tugas ya ke Bapak. Nah baik, kita lanjut ke materi. Untuk semester 1 ini kita akan di bab 1, kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini penyelidikan IPA atau ilmiah melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama pengamatan, yang kedua itu membuat inferensi atau referensi, dan yang ketiga mengomunikasikan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama menggunakan panca indera. Baik ya. Untuk yang pertama ini maaf tadi salah. Yang pertama pengamatan dengan menggunakan panca indera penglihatan ya, atau termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data informasi ya. Ini pengamatan baik secara langsung ya ataupun tidak langsung. Nah, yang kedua membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan ya. Jadi ini untuk merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang pertama tadi. Yang kedua mengomunikasikan hasil penyelidikan baik tulisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan ya. Nah, itu untuk mengomunikasikan kepada teman kalian atau kepada orang lain. Selanjutnya pengukuran sebagai dari pengamatan. Nah, di sini yang pertama ada pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Contoh tabel berikut adalah beberapa contoh pengukuran suatu benda atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan referensi ya. Ini contohnya ada pengukuran satu panjang meja 1 meter, untuk besarannya itu panjang dan nilainya 1 meter ya. Nah, ini untuk di pengukuran ya. Kita lanjut. Dari contoh di atas, panjang, massa, dan waktu disebut besarannya, sedangkan untuk satuan meter, kilogram, dan menit disebut satuan baku. Untuk pensil disebut satuan tidak baku. Cobalah cari dan sebutkan berdasarkan apa yang kita temukan di sekitarmu besaran fisika beserta satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, besaran dibagi menjadi 2. Satu besaran pokok ya. Besaran pokok yaitu satuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Contohnya dari besaran pokok yaitu panjang yaitu di meter, waktu itu s ya, singkatan dari sekon. Berikut tabel besaran pokok ya, bisa kalian perhatikan. Untuk besaran dasar ya, panjang ini nama unitnya meter, lambang unitnya itu M, dan simbol besaran itu L ya. Yang kedua massa kilogram ya. Untuk besaran dasarnya massa, nama unitnya kilogram, lambang unitnya kg ya disingkatnya, dan simbolnya itu M, massa. Besaran dasarnya waktu, nama unitnya sekon, lambang unitnya itu S, dan simbolnya itu T. Yang keempat suhu ya, nama unit itu Kelvin, lambang unit itu dilambangkan dengan K dan simbolnya atau simbol besarannya T. Arus listrik, nama unit itu ampere,
lambang unitnya A, dan simbol besarannya itu I ya. Intensitas cahaya atau di nama unitnya kandela ya, disingkat dengan atau lambang unitnya CD, itu dilambangkan dengan simbol J. Yang ketujuh, jumlah molekul, nama unitnya mol atau lambang unitnya mol, dan simbol besarannya itu N. Nah, yang kedua, besaran turunan. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Contohnya itu luas, besarannya meter per kubik ya. Nah, ini untuk besaran turunan, rumusnya pengukuran masing-masing jenis pengukuran. Jadi besar turunan terdapat rumus pengukurannya ya, ini berbeda dengan besaran pokok tadi. Nah, ini ada tabel juga ya untuk untuk besaran turunan. Ini ada nama besaran, ada lambang satuan. Untuk nama besaran luas itu lambang besaran turunan A ya. Lambangnya satuan meter kubik. Kecepatan itu dilambangkan dengan turunan itu V atau ms ya. Percepatan itu dilambangkan dengan A dan lambang satuannya sama ms. Untuk gaya ya itu F, untuk lambang satuannya bisa N atau kilogram atau ms. Nah, ini tekanan itu disingkat atau turunannya P, maaf ya, P, dan untuk satuannya itu kilogram atau ms. Nah, yang keenam, usaha ini dilambangkan turunannya atau besaran turunannya W ya, dan kilogram atau meter per kubik ya. Yang ketujuh, massa jenis P atau kilogram. Nah, ini untuk tabel besaran turunan. Nah, ini adalah juga ya jenis satuan dibagi menjadi dua macam. Jadi jenis satuannya juga ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, ini satuan baku yaitu satuan yang digunakan untuk pengukuran dengan hasil yang sama untuk semua orang. Contohnya mengukur panjang meja yang ukurannya 2 meter dengan meteran. Meski dilakukan oleh orang yang berbeda namun hasilnya akan tetap sama ya. Jadi untuk satuan baku ini karena sifatnya sudah baku, misalnya kalian tidak akan berbeda dengan hasil pengukuran orang lain. Nah, yang kedua, satuan tidak baku. Jadi satuan tidak baku yaitu satuan yang digunakan untuk pengukuran dengan hasil yang berbeda untuk orang yang berbeda pula. Contohnya mengukur panjang meja satu meja dengan menggunakan jengkal ya, jengkal tangan kalian ya atau tangan kita. Misalnya teman kamu mengukur meja dengan jengkal misalnya 10 jengkal ya, dan akan berbeda dengan kamu jengkalnya, misalnya ada yang 12 jengkal tapi dari orang lain itu hanya 10 jengkal, yaitu akan berbeda ya, tidak akan sama. Ini berbeda dengan satuan baku ya. Jadi paham, jadi untuk satuan baku itu alatnya yang digunakannya itu walaupun orangnya berbeda hasilnya akan tetap sama, dan satuan tidak baku orangnya berbeda hasilnya pun akan berbeda ya. Nah, ini untuk materinya ya di pembahasan hari ini cukup untuk sampai materi satuan baku dan satuan tidak baku. Bila tidak ada yang dimengerti atau yang belum paham, silahkan ditanyakan ya melalui WA Bapak. Nanti ada di grup masing-masing. Nah, terus selanjutnya untuk tugas ini dibuatkan rangkuman di buku catatan kalian ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, untuk tugas hari ini silahkan buat rangkuman di buku catatan kalian ya. Nanti ketika kalian sudah sekolah seperti biasanya, Bapak akan periksa, dan bagi yang tidak mengumpulkan Bapak tidak akan kasih nilai ya, paham ya. Untuk semuanya harap untuk dicermati. Bagi yang tidak mengerjakan tugasnya nanti tidak akan dikasih nilai atau dikosongkan ya, paham ya. Sekali lagi ya,
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi silahkan bertanya apabila ada yang tidak dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.